Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke minasan, jumpa lagi dengan saya Bli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Dan di video kali ini mungkin banyak teman-teman kita yang bertanya, kok bajunya sama terus Sensei? Kok bajunya itu terus? Nah, gini ceritanya, saya membuat video ini di hari yang sama, jadi dengan pakaian yang sama ya. Jadi tidak setiap hari juga menggunakan baju seperti ini. Jadi membuat video ini kebetulan di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu saya libur, itu semua waktu itu saya buat untuk membuat video gitu. Jadi bajunya sama. Nah, kemudian saya ingin memberikan gambaran sedikit ya, bagaimana pendapatan teman-teman, khususnya yang magang ya setelah masuk Jepang ini, agar teman-teman juga bisa membayangkan atau memanage dirinya sendiri ketika mengambil pinjaman untuk bisa berangkat ke Jepang ya, atau buat teman-teman yang meminjam uang untuk berangkat ke Jepang ini. Jadi gambarnya begini minasan. Jadi pertama-tama setelah kalian masuk ke Jepang itu nanti akan menerima uang sebesar 6 mang ya, 60.000 yen, atau bisa dirupiahkan itu mungkin sekitar 6 jutaan lah. Nah, ini kalian gunakan untuk 3 bulan biaya hidup ya, biaya hidup 3 bulan lah. Pertama datang ke Jepang, masuk perusahaan, dan kemudian di bulan berikutnya sampai dapat gaji. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit masukan mungkin ya, kalau bisa dipakai silahkan dipakai, kalau enggak ya ya udah dibuang aja. Jadi begini, ketika kalian meminjam uang, silahkan nanti lihat kontrak kerjanya, di situ lihatlah gaji bersih kalian itu berapa. Apakah gaji bersih kalian itu ada di angka 10 juta, di 12 juta, di 13 juta, atau di 14 juta, dan seterusnya. Jadi situ kalian bisa kalkulasi. Ya, jangan sampai nanti dikejar-kejar sama orang yang memberikan pinjaman, entah itu rentenir atau apalah ya, yang akan memberikan pinjaman dulu, kemudian akan memaksa kalian untuk mengembalikan uang dengan jumlah yang besar. Nah, kita ambil contoh misalkan gaji kalian adalah di 10 juta. Jadi situ kalian bisa memberikan perjanjian ketika meminjam uang, saya hanya bisa memberikan atau mengembalikan uang itu paling besar itu adalah di 5 juta. Terlebih dari itu saya nggak bisa. Karena gaji kalian itu di 10 juta, anggaplah 5 juta buat hidup dan ditransfer ke keluarga, mungkin sedikit, kemudian 5 juta ini bisa kalian gunakan untuk membayar hutang. Ya, jadi ketika ingin membayar hutang itu tolong ditargetkan. Jadi jangan langsung ditembak terus, transfernya biar cepat lunas. Itu juga berbahaya. Berbahaya dalam artian mungkin kalian akan kekurangan uang untuk hidup di Jepang, atau kalian akan kekurangan uang yang namanya untuk emergency. Ya, maka dari itu silakan kalau dapat gaji 10 mang atau 10 juta, paling banyak kalian bisa bayar utang itu 5 juta atau 5 mang. Yang 5 mang ini bisa kalian misalkan alokasikan 1 mang itu untuk biaya emergency atau uang emergency lah. Kemudian yang 1 mang mungkin bisa dikirim dulu ke keluarga ya, biar ada aja dulu. Kemudian yang 3 mang ini untuk biaya hidup di Jepang ya. Nah, biar nanti tidak keteteran untuk mencari yang namanya uang untuk mengembalikan hutang kalian yang ada di Indonesia. Misalkan kalian dituntut membayar 10 juta. Nggak mungkin lah kalian bisa bayar 10 juta. Walaupun kalian bayar paksa misalkan 9 juta atau 9 mang, kalian tidak akan bisa hidup dengan 1 mang itu di Jepang. Jangan sampai nanti berpengaruh karena ekonominya buruk, jadi berpengaruh menipulah, jambret lah, ngebegal lah, dan semacamnya. Maka dari itu perlu dari awal untuk memberikan atau membuat gambaran bagaimana nanti kalian akan mengembalikan uang kalian, bagaimana kalian akan mengirim ke keluarga, bagaimana kalian akan menghabiskan uang untuk biaya hidup kalian sendiri di Jepang ya. Jadi tolong diingat dan tolong di-share video ini agar bermanfaat juga buat teman-teman yang lain ya. Arigato, mata tsugi no video de iro-iro benkyou shimashou. Ja, mata ne minasan.